Sudah terlihat Mas Baim. Oke, saya mendapat undangan dari Mas Fajar. Ngeri sekali judulnya ya, dari Kepri menuju dunia. Tapi ini merupakan langkah yang kita bilang gercep ya dari MG Kepri, karena MG yang lain masih belum dengan judul seperti ini. Mudah-mudahan dari yang 166 ini yang hadir akan ikut berangkat atau menuju dunia. Karena saya tahu ini tidak hanya dari Kepri, tadi beberapa dari kepulauan lain atau provinsi lain. Yang saya harap adalah ini suatu momentum ya. Di sini sudah ada Pak Tri Susilo yang memang orang dalam ataupun nanti pakar. Seandainya ada pertanyaan apapun itu pasti lebih bisa terjawab. Kalau misalnya kami yang berpengalaman di seleksinya adalah kadang-kadang hal non teknis ya, pengalaman kami untuk bisa paling tidak goal dalam proses-proses dari lolosnya beasiswa LPDP seperti itu. Saya sedikit sekali. Nah, saya ingin berbagi motivasi sebetulnya Bapak Ibu. Kalau seandainya banyak sekali ya teman-teman saya, Mas ataupun orang-orang bilang, oke, kalau misalnya kita seleksi kemudian dari Pulau Jawa, otomatis kita kalah. Tapi LPDP ini saya tahu bahwa LPDP itu pasti ya ingin ke pemerataan ya. Saya pun dari daerah yang sangat tertinggal Bapak Ibu. Dan saya modal, kalau orang Surabaya bilangnya bonek ya, bondo nekat, tapi nekatnya tidak hanya nekat daftar saja, doing nothing without preparations, tapi harus ada preparations ya. Saya di daerah transmigrasi tahun 1983 keluarga saya, dan penduduknya hanya sekitar 812 kakak atau 3.000 jiwa. Kemudian saya mendapatkan akses internet itu tahun 2018 ya. Memang sangat terpencil sekali Bu, daerah saya, tapi saya punya mimpi bahwa dan mimpi saya difasilitasi oleh LPDP. Dulu ada cita-cita bilangnya seperti ini, banyak jalan menuju Roma ya, tapi dengan LPDP saya berpikir banyak jalan menuju ke seluruh atau penjuru dunia ya. Bahwa LPDP ini suatu langkah yang cukup luar biasa sekali dari pemerintah, mewujudkan mimpi-mimpi bagi kita-kita yang memang jauh dari akses teknologi, jauh dari akses pendidikan yang layak, sehingga bisa mewujudkan mimpi kami, bisa merubah keadaan paling tidak ya. Jujur ya, saya pada tahun saya dapat LPDP itu 2015, tapi ketika itu saya balik dan saya kesusahan untuk akses lagi mendaftar kampus, karena waktu itu saya dapat LPDP dulu tapi saya kesusahan mendapat kampus, sehingga saya harus menuju ke daerah yang dekat. Kalau di Kalimantan tuh banyak tambang batu bara ya. Di tambang batu bara itu ada tower khusus pembantu ya, sehingga memang di situ kita bisa akses. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah no excuse ya. Siapapun dimanapun kita, selagi kita punya niat, selagi kita punya tekad dan mimpi kita masih kita gantungkan ya. Ibaratnya kalau dulu di kos-kosan saya ada mimpi, saya adalah pengen kuliah ke luar negeri dimanapun itu. Jadi kita terus berjuang ya untuk bisa mendapatkannya. Nah, ini tadi sudah di-share sebetulnya oleh Pak Susilo ya. Nah, sorry, ini journey saya di tahun 2015 saya sudah jelaskan tadi, awardee LPDP Master di Australia pada saat itu. Memang teman-teman, memang teman-teman agak berbeda syaratnya ya pada saat itu dan juga prosesnya pada saat itu dan juga sekarang. Tapi pada umumnya semua itu tidak jauh berbeda, bisa kita siapkan ya. Pada tahun 2015 awardee LPDP saat itu masih ada leaderless group discussions ya, ada diskusi ya tentang topik tertentu di Indonesia. Saya seleksi pada waktu itu, pertama berkas, kemudian ada LGD, kemudian ada interview juga, itu udah pasti interview dengan 3 expert. Saya tidak tahu, cuma menurut info 1 itu psikolog, 2 itu orang atau profesor yang expert di bidang kita. Jadi memang kita ketika daftar LPDP itu tidak hanya ibaratnya hanya jual omongan, tapi omongan itu hanya pembualan. Benar-benar tidak real. Karena orang psikolog itu biasanya tahu ya. Karena memang beberapa dari info, bahkan ada teman-teman yang dicoba dipuji-puji, dipancing-pancing, dia terhanyut ya. Dia tidak punya konsistensi ketika interview ya. Kemudian, itu saya membahas sedikit tentang seleksi di master ya di tahun 2015. Kemudian 2016 saya mulai studi di Monash ya. Kemudian 2017 conference to Barcelona and France ya. Kemudian
tahun 2019 menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan tahun 2021 award di LPDP lagi. Tahun lalu doktoral degree di 3 kampus yang tadi disebutkan Mas Fajar. Nah, ini saya hanya ingin sentil ya. Saya tidak masalah teknis, tapi saya ingin sentil bagaimana saya mempersiapkan bisa tembus di ini ibaratnya bukan hadangan, rintangan-rintangan ataupun batu-batu yang harus kita lewati untuk achieve sebagai awardee. Itu sudah mimpi ya, teman-teman semua, bahwa memang kita bisa ke penjuru dunia, kampus top dunia, dibiayai dengan free. Kita hanya ibaratnya bawa badan dan otak kita dan siap untuk belajar. Saya masih ingat ya, ketika di Monash itu benar-benar semua di cover LPDP dan sangat profesional sekali, ya, on time semua. Kadang-kadang kan ada beasiswa lain hanya parsial, ada juga mungkin kadang-kadang ngadat atau pembayarannya telat, tidak sama sekali yang dengan LPDP. Saya selama 2 tahun saya tidak ada pengalaman kekurangan, ya, paling tidak kekurangan. Yang penting saya dibiayai waktu itu sehingga saya bisa fokus untuk belajar. Mungkin pada waktu itu saya pengalamannya ketika S2 itu adalah dengan nama saya ya. Pada waktu itu nama saya kan terkait dengan ibaratnya Islam banget, dan saya di negara Australia, sehingga waktu LPDP mengirimkan uang ke rekening saya itu di hold oleh pihak Bank Australia. Dianggap bahwa ini ada uang masuk yang mencurigakan dalam jumlah besar per 3 bulan, sehingga beberapa kali saya kena hold oleh Commonwealth Bank ya waktu itu, Combank, sehingga tidak masuk, sehingga ketika saya koordinasi ke LPDP, uang itu sudah dikirim, sehingga koordinasi ke bank, ternyata uang itu ditahan oleh bank terkait dengan nama saya yang mungkin takutnya terindikasi dengan jaringan-jaringan terorisme. Saya juga tidak tahu ya, seperti itu. Memang lebih hati-hati. Nah, overall ya teman-teman, jadi saya memotivasi bahwa LPDP itu benar-benar fully covered and very professional, ya, sangat profesional sekali. Bahkan menjadi beasiswa yang prestis di negara-negara yang lain. Lihat LPDP fully covered, banyak yang diberikan seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana teman-teman semua bisa melewati 3 tantangan ini: seleksi substansi akademik, kemudian seleksi substansi kebangsaan, dan seleksi wawancara. Nah, dalam seleksi administrasi, selagi teman-teman membaca tadi ya, sense of browsing itu harus ditingkatkan. Mungkin lagi ngobrol, lagi nongkrong, coba pakai HP. Sekarang kan bisa akses dimanapun dan kapanpun. Pakai HP, kunjungi website LPDP. Kunjungi website LPDP, siapa tahu ada info terbaru, ada perubahan universitas, ada perubahan peraturan dan lain sebagainya. Ya, sehingga memang kita dibutuhkan kita yang benar-benar harus agresif mencari. Ya. Kalau di tahapnya tidak tahu, berarti tadi seperti di Mas Ilo bilang, coba kenalan dulu, kunjungi dulu websitenya. Budaya kita sering kita itu bertanya, gimana cara daftarnya, gimana apa kampusnya, padahal semua sudah available di sana. Semua LPDP sudah sangat profesional sekali, websitenya sudah ada, lengkap dengan panduan dan lain sebagainya ya. Bentar, sorry. Nah, ketika semua sudah dibaca dan perhatikan syarat-syaratnya, disubmit, baru ada tes seleksi substansi akademik ya, itu beberapa PNS mungkin sudah familiar, mirip dengan TPA ya. Kemudian seleksi kebangsaan ya, substansi kebangsaan itu sangat itu melihat kalau kita benar-benar bangsa Indonesia atau tidak, atau kita benar-benar kebinekaan atau tidak ya. Kadang-kadang ada unsur-unsur tertentu sehingga dilihat ya. Nah, yang paling krusial di antara yang lain adalah bagaimana kita bisa lolos ketika kita seleksi wawancara. Nah, itu sangat penting sekali. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, yang ini yang bisa saya sampaikan, need to do ya. Benar-benar Bapak Ibu semua rajin-rajin, sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa cek di website LPDP. Di situ ada websitenya, dan di situ bisa langsung Ibu daftar dulu, walaupun beasiswa belum buka, daftar dulu dengan email dan mengisi kelengkapan yang dibutuhkan. Itu biar tidak mendadak. Oke, janganlah LPDP belum buka jadi nyantai saja. Tidak seperti itu, karena banyak sekali yang harus diisi Bapak Ibu di dalam aplikasi tersebut. Yang saya lakukan adalah ketika beasiswa itu belum buka, tapi saya sudah bisa register ke websitenya, paling tidak informasi-informasi general yang saya sudah miliki saya sudah bisa masukkan.
Nanti apa saja bisa kita lihat informasi seperti itu. Jadi benar-benar di beda dengan orang yang sudah persiapan jarak jauh, sudah misalnya minggu ini ya kita sudah submit beberapa informasi, misalnya data diri, pengalaman dan lain sebagainya sudah kita submit ya. Beda dengan orang yang diam-diam saja nunggu oke, ada pengumuman LPDP buka dan durasinya berapa minggu misalnya, itu baru belum persiapan yang lain, belum lagi ngisi aplikasi form, itu akhirnya tidak maksimal. Saran saya saat ini, kunjungi website LPDP, kemudian ada list, nanti saya tunjukkan model linknya, sehingga Bapak Ibu bisa misalnya langsung daftar, kemudian isi beberapa yang perlu diisi di dalamnya, yang gampang paling tidak. Sehingga ini yang bisa dilakukan adalah planning jarak. Yang saya lakukan adalah planning jarak dekat dan planning jarak jauh. Ya, jarak dekat adalah paling tidak saya amankan di application form. Hal-hal yang bisa saya isi terlebih dahulu. Kalau jarak jauh, biasanya agak butuh concern di essay. Mau tidak mau, misalnya kalau keluar negeri, you have to speak English, you have to write it in English. Jadi benar-benar bahasa Inggris harus ditingkatkan, essay-nya, cara menulisnya harus baik. Itu agak jauh. Ya. Kalau misalnya PhD, di sini juga ada research proposal. Itu bisa disiapkan sebulan, 2 bulan, karena memang untuk meningkatkan itu butuh proses. Tapi sembari meningkatkan itu, isi yang mudah dulu, application form, berkas-berkas yang sudah ada, yang kemungkinan tidak perlu mikir, yang sudah tinggal ambil saja, ngumpulin saja, diisi ke application form. Nah, di sini memang kalau saya boleh bilang, kekuatan essay itu sangat dibutuhkan. Ini yang long term, ya. Dan misalnya 1 bulan lagi, benar-benar essay itu bikin, misalnya seminggu selesai, coba dibaca lagi, butuh proofread, teman Bapak Ibu atau misalnya punya teman awardee, tolong dong bacakan, mungkin ada blind spot, ada hal yang harus saya tingkatkan. Yang saya sendiri, saya merasa tulisan saya ini sempurna, tapi ketika orang lain baca, nah ini nggak sempurna, ini harusnya kamu memasukkan ini, harusnya kamu menghilangkan ini, itu penting sekali ya. Saya ada teman ketika daftar S1 dan S2 seperti itu, bahkan S3 itu selalu ya, hampir tiap hari kita teleponan. Gimana progresnya hari ini? Gimana esainya? Udah berapa kata? Apa saja yang dimasukkan? Itu penting. Saling mensupport ya. Kalau ada teman misalnya tidak sendiri, orang yang tidak bisa sendiri ya, harus butuh motivasi, itu kadang penting sekali ya. Sehingga saya sarankan juga harus ada teman, saling baca, saling tukar baca, apalagi kalau ada teman yang memang ada mentor yang memang sudah lulus LPDP. Tolong Kak bacakan ini, menurut Kakak seperti apa? Misalnya kan dibutuhkan kan personal statement, ya personal statement saya seperti apa? Apakah ini kurang masuk? Apakah ada yang dicoret atau lain sebagainya? Jadi butuh sekali ya, jangan merasa sempurna Bapak Ibu, jangan merasa sempurna karena memang agak kompetitif sehingga memang harus ibaratnya kita tuh memantaskan diri. Masa kita mau dibiayai misalnya ratusan juta sampai miliaran ala kadarnya, ya tidak seperti itu, effortnya harus lebih besar. Salah satu effortnya adalah saling support atau menulis essay, saling cek, kemudian proofread, edit, jangan pernah merasa lelah untuk sampai di akhir pendaftaran. Jadi dari sekarang Bapak Ibu coba lihat syaratnya apa saja, essay apa saja yang dibutuhkan, mulai tulis sekarang ya. Kalau misalnya essay itu kan ada personal statement, ada contributions ya. Personal statement itu kadang-kadang agak tricky ya. Kita kelihatan agak menyombongkan diri, tapi itu butuh. Bukan berarti kita sombong, tapi itu butuh Bapak Ibu. Ya butuh expose apa sebetulnya achievement Bapak Ibu. Apa sebetulnya motivasi. Kenapa daftar LPDP? Nanti setelah itu apa saja sudah dilakukan, ataukah hanya selama ini kuliah saja? Ada kontribusi ke lingkungan, ada kontribusi ke community dan lain sebagainya. Ya. Dan yang tidak kalah penting, tadi masih personal statement ya. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan bahasa. Orang kita tuh banyak yang hebat ya, entah itu akademis, entah itu practitioner ya. Cuma dalam hal bahasa masih kurang ya, karena LPDP mensyaratkan bahasa yang cukup tinggi. Jadi ini adalah yang long term. Selain essay adalah bahasa. Coba Bapak Ibu tadi sudah ada Mas Gelo melihatkan apa yang LPDP mau syaratnya, misalnya IELTS 6,5, mau keluar negeri misalnya 6,5. Ternyata Bapak Ibu IELTS masih 6. Apa yang kurang harus ditingkatkan. Itu kalau saya latihannya tiap hari, walaupun saya dari bahasa, tapi saya butuh latihan tiap hari juga ya. Jadi benar-benar iyalah kalau orang
bilang iyalah dari bahasa pasti lolos. Ya tidak seperti itu juga, butuh effort juga ya. Jadi bahasa misalnya Bapak Ibu ingin ke Amerika, LPDP mensyaratkan misalnya segini, terus kampus tujuan sudah di search ya, maunya TOEFL, IBT atau IELTS, dilihat mereka mau 7 atau 6,5 atau 7,5. Nah, apa yang kurang ditingkatkan setiap harinya, harus ada target improvement. Kemudian letter of acceptance atau LOA, bukan LA ya. LA ini saya ingat-ingat LPDP ya, biaya bulanan. LOA, letter of acceptance tadi memang dari LPDP itu tidak mensyaratkan. Luar biasa sekali LPDP ini ya, tidak mensyaratkan letter of acceptance atau diterima di kampus tujuan. Tapi seandainya sudah punya, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tapi itu juga bukan sebagai garansi kalian Bapak Ibu semua, diterima di LPDP. Karena ada hal-hal lain. Ya, tadi ada kalau nggak salah ada scoring, ada lain sebagainya yang ditunjukkan Mas Ilo. Ya, kemudian kalau tujuannya adalah tadi ini yang long term ya, kekuatan essay, kemampuan bahasa, kemudian research, kemudian research proposal juga termasuk long term. Kenapa? Sangat susah sekali ya. Karena kalau misalnya S3 mau tidak mau adalah punya research proposal ya, proposal penelitian. Karena itu yang akan diolah ya, karena kita S3 kan penelitian. Jadi yang saya sarankan adalah kalau ketika mau S3 coba dibaca jurnal, berbagai macam jurnal di topik yang Ibu ataupun Bapak suka. Ya, topik Bapak Ibu suka, terus di mana ada expert di situ, coba dicari universitasnya. Saya seperti itu, saya baca jurnal dulu, kemudian orang ini ataupun Bapak ini sesuai ketika ingin menjadi supervisor saya, karena research area-nya agak mirip-mirip, misalnya walaupun tidak plek mirip dengan apa yang saya sukai, dengan apa yang menjadi bidang saya. Saya kemudian cari universitasnya, kemudian saya coba baca lagi di publish penelitian dia secara fokus, kemudian saya masukkan di proposal saya. Karena kalau mau S3 mau tidak mau harus ada proposal. Seandainya ya, jadi ini ada dua kalau S3 ya, daftar ke LPDP pakai research proposal, daftar ke ataupun pendekatan ke profesor S3 kalian juga ada proposal. Boleh proposalnya yang sama ya. Saya punya penelitian ini ke profesor ini, bla bla bla. Coba kontak dulu. Walaupun belum dapat LOE, tapi harus ada inisial kontak, ya, ataupun hubungi dulu supervisornya. Misalnya saya menghubungi, saya dari sini, saya membaca penelitian Prof yang mana sangat cocok sekali ketika saya mungkin nanti akan diterima beasiswa. Kemudian saya lampirkan CV saya dan saya lampirkan proposal saya. Cuma emang kadang karena supervisor atau profesor di luar negeri itu jam terbangnya sangat tinggi. Jam terbangnya sangat tinggi sehingga memang kadang tidak dibaca atau kadang dibaca tidak tertarik kemudian nggak dikirim lagi ke kita. Jadi jangan pernah sakit hati ya. Saya menyebar saya beberapa profesor yang mungkin prospektif, saya coba intake kontak, beberapa yang jawab oke, mohon maaf saat ini saya tidak mau menerima mahasiswa bimbingan untuk doktor. Ada juga saya sekarang menjadi dekan, agak sibuk, nanti takutnya tidak mampu supervise kamu ketika di sini. Ada juga yang saya tertarik tapi coba diarahkan ke sini. Nah, itu juga ada. Jadi berbagai macam, jangan pernah putus asa. Nah, kalau ketika di LPDP nanti research proposal ini kayaknya sebagai kalau S3 sebagai bahan yang dikuliti oleh interviewer. Karena interviewer ini melihat anak ini benar-benar mampu atau tidak. Yang diteliti itu signifikan atau tidak, memiliki dampak atau tidak ketika dia balik ke Indonesia setelah selesai setelah selesai belajar, ya. Oke, kemudian di dalam interview, ini yang saya bilang tadi ada di LPDP login. Nah, di sini sudah ada beasiswa LPDP, nanti di dalam silakan mungkin daftar dulu. Itu yang saya lakukan adalah saya mendekati dulu, saya baca dulu, kemudian saya daftar, kemudian saya isi dulu. Walaupun LPDP waktu itu belum buka, saya isi dulu, saya lengkapi. Oke, data diri, kemudian apa? Saya lengkapi. Apa yang perlu dilengkapi adalah Nah, ini pun masih belum saya masukkan semua karena banyak sekali di dalam, Bapak Ibu. Jadi saya sarankan mulai saat ini coba masuk dulu lah. Walaupun nanti jadi daftar atau nggak jadi daftar, yang penting sudah ada bahan di dalam. Sehingga ketika LPDP buka, kemudian
syarat-syarat yang penting seperti bahasa, seperti essay dan research proposal bagi S3 sudah siap. Nah, itu mudah, tinggal disubmit yang itu. Ada beberapa teman saya yang dulu S2 juga LPDP, mau ikut S3 LPDP, mereka lupa, mereka tidak baca. Ada beberapa ya, ada yang sudah daftar, ingin ikut, kemudian tes bahasa, tapi lupa kalau websitenya itu berbeda dengan yang dulu tahun 2015. Jadi benar, harus recheck syarat terbaru, model apa aja yang perlu diisi, karena saat ini harus banyak yang diisi di dalamnya itu. Informasi data diri lengkap, informasi keluarga, kekuatan dan kelebihan kita menilai diri kita sendiri, kelemahan, pengalaman yang membanggakan. Saya agak bingung awal-awalnya mengisi ini, tapi saya isi saja. Menurut menurut saya sendiri, apa yang membanggakan bagi diri saya. Walaupun hal itu simple, ya, Ingat, jangan yang muluk-muluk, tapi itu nggak realistis dengan kondisi kita. Yang interview kita itu ada orang psikolog kalau nggak salah, ya, psikolog. Dia kadang-kadang mencari-cari, kadang memuji-muji padahal itu menjatuhkan, kadang juga mencari-cari supaya kita tidak yakin dengan diri kita. Nah, itu kita benar-benar real. Kalau saya bilang, ketika saya interview S1 dan interview S2 waktu LPDP dan S3 kemarin interview, yang paling penting adalah be you, ya, real, ya, tidak usah melebih-lebihkan. Ya, walaupun banyak sekali kelebihan, tapi yang lain juga ya apa adanya. Kelebihan itu maksud ketika jawab apa adanya. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, organisasi, presentasi, yang apapun itu dimasukkan. Tapi nanti ketika menjawab interview harus benar-benar natural, ya. Karena benar-benar kedua interview yang saya alami di LPDP benar-benar out of the box, Bapak Ibu, out of the box. Jadi kita benar-benar harus siap, ya. Dokumen-dokumen ini saya bilang essay, proposal penelitian, personal statement, commitment contribution, ya, saya jelaskan tadi. Kekuatan essay penting, ya. Jadi saya sebelum menulis essay, saya reflect diri saya sendiri, ya. Saya tahu banyak orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Saya tahu banyak orang-orang yang ibaratnya sudah dewa kalau dari kampus-kampus di top-top di Jawa misalnya seperti itu. Kalau saya dari Kalimantan, dari daerah tertinggal mungkin kayak butiran debu seperti itu. Tapi saya selalu meyakini bahwa ada spesial di diri saya. Itu yang membuat saya confidence. Ya, personal statements itu menunjukkan motivasi apa. Pada saat 2015 saya ikut interview, apa yang saya bicarakan adalah hanya satu. Motivasi saya adalah saya ingin paling tidak lingkungan saya percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya menghabiskan uang. Dan dengan pendidikan itu investasi terbesar dan tidak akan habis. Karena pada saat itu kondisi di lingkungan saya, orang-orang lebih baik kerja di tambang daripada sekolah. Ya, di tambang gajinya besar, lulus SMA, ya. Saya juga ditawari karena saya mungkin masuk di kriteria, ya, kan, dan juga penduduk lokal. Jadi saya hanya ingin merubah mindset itu. Tambang akan habis, gas alam akan habis, lain-lainnya akan habis. Saya ingin memotivasi. Paling tidak kalau saya tidak bisa memotivasi lingkungan saya akan menunjukkan dengan apa yang saya lakukan. Paling tidak keluarga saya. Nah, itu key point ketika saya lulus di sejujurnya itu lulus di interview S2, ya. Kalau ketika interview di S3, ya, saya nggak mulu-mulu juga, ya. Saya ingin balik ke daerah saya, terutama saya ingin menunjukkan bahwa orang-orang transmigran kita mampu, ya. Kita menginjak di langit, di bumi yang sama, makan makanan yang sama, yang mungkin hanya effort, ya, yang berbeda. Saya selalu menekankan itu ketika di interview, banyak dibahas di area situ. Jadi Bapak Ibu mungkin dari Kepulauan Riau, pasti ada core value Bapak Ibu yang luar biasa, yang orang-orang interview waktu tiba-tiba melihat, oh iya ya, anak ini benar-benar signifikan di daerahnya, kontribusinya benar-benar signifikan. Karena mau tidak mau itu yang kita tuliskan di situ, ya, itu yang kita tuliskan. Jadi ibaratnya interview membaca itu, wow, mereka tidak tahu konteksnya karena kalian benar-benar signifikan di daerah kalian. Mungkin Kepulauan Riau strategis, saya tahu sekali, ya, Kepri itu sangat strategis, jadi mungkin bisa juga itu menjadi motivasi, ya. Jadi apapun itu jangan nggak usah muluk-muluk, ya, real saja, tapi itu yang luar biasa, ya. Benar-benar kadang-kadang memang interview itu jebak-jebak, ya.
Oke, kemudian research Mas Baim, kita proposal. 1 menit lagi Mas Baim. Oh siap, ini sudah mau habis. Sorry Mas Siap, Fajar. siap, thank you Mas Baim. Nah, letter of acceptance kondisional, kondisional itu berarti masih butuh misalnya kurang IELTS dan apa, misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya ini, kalau unconditional itu berarti benar-benar fully diterima. Nah, ini yang paling saya tekankan adalah ibaratnya perang kita adalah di interview. Unpredictable, seperti saya jelaskan tadi benar-benar unpredictable, bisa dibawa kemana-mana. Melihat gaya kita berbicara, confidence kita ya, kemudian isi juga tulisan kita. Kemudian research a lot. Research a lot itu maksud saya bukan penelitian, tapi mencari tahu bahan-bahan. Coba lihat di YouTube banyak sekali. Kemudian apa topik kalian, apa signifikan kalian di daerah kalian dan lain sebagainya. Selain confident, yang paling penting adalah relax. Jujur kemarin saya di research proposal saya agak hancur. Saya agak hancur, tapi saya ingin ibaratnya saya sudah nothing tulus, terjun di medan perang, harus confident dan juga relax. Jadi ketika interviewer bertanya apapun itu, saya bisa menjelaskan karena saya research a lot. Maksudnya adalah mencari informasi di banyak hal. Jadi benar-benar unpredictable ketika interview. Tapi paling tidak dalam tulisan kalian itu yang kalian harus paham. Ya, proposal, kemudian personal statement dan juga contribution. Tapi banyak yang ke arah situ karena fokusnya ke situ, tapi bisa ke lain hal. Mungkin itu terakhir education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu Mas Fajar. Sorry Mas Fajar.